proses perkenalan antara dua insan manusia. Ini merupakan proses pencarian kecocokan menuju kehidupan berkeluarga yang dikenal dengan pernikahan. Dalam pacaran ada aktivitas yang disebut dengan kencan. Aktivitas ini berupa kegiatan yang telah direncana maupun tak terencana. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pacar adalah kekasih atau teman lawan jenis yang tetap dan mempunyai hubungan berdasarkan cinta kasih. Berpacaran adalah bercintaan atau berkasih-kasihan dengan sang pacar. Mencari adalah mengencani atau menjadikan dia sebagai pacar. Sementara kencan sendiri menurut kamus tersebut adalah berjanji untuk saling bertemu di suatu tempat dengan waktu yang telah ditetapkan bersama. Seorang siswi SMK yang masih duduk di kelas. Mungkin Anda pernah melihat tayangan berita di televisi yang mengungkap tentang adanya tindak kejahatan berupa kasus aborsi, membuang bayi, penggerbekan pasangan mesum, dan tindakan kriminal lainnya. Sungguh ironis, tindakan kriminal yang dilakukan bukankah semua itu berawal dari sebuah kisah cinta? Apa yang sebenarnya terjadi dengan kisah cinta para insan manusia ini, hingga kasus MBA yang belakangan seolah meningkat di kalangan anak muda? Diduga berbuat mesum. Ditangkap, janin sudah dimasukkan ke dalam tas. Jumlah pelajar di Jambi tertangkap basah sedang menginap di hotel. Sedih, tapi saya gini, sedihnya gini. Kok bisa ya masa muda itu digunakan untuk hal-hal yang tidak berguna? Orang yang sudah tidak memandang hukum agama itu hilang rasa malunya. Tidak menikah dan berada dalam satu kamar. Dengan penyidikan, polisi telah menahan kekasih Rini. Tradisi pacaran memiliki variasi dalam pelaksanaannya, dimulai dari proses pendekatan, pengenalan pribadi, hingga akhirnya menjalani hubungan afeksi yang eksklusif. Pembedaan tradisi dalam pacaran sangat dipengaruhi oleh kebudayaan yang dianut oleh seseorang. Ada yang sekedar berkirim surat atau pesan singkat, telepon, menjemput, mengantar, atau menemani pergi ke suatu tempat, apel, sampai ada yang layaknya pasangan suami istri. Menurut salah seorang dosen psikologi di salah satu universitas negeri di Bandung mengatakan bahwa ini terjadi karena adanya tindakan hedonisme atau gaya hidup bebas dan konsumtif yang dapat merusak masa perkembangan yang seharusnya, sehingga dengan adanya ketidaksiapan dari masing-masing individu, maka terjadilah hal yang tidak diinginkan tersebut. Jadi gini, ketika kita melihat masyarakat, terutama remaja perkotaan, itu kan sekarang menganut gaya hidup hedonisme. Hedonisme itu termasuk pacaran bebas, konsumtif, terus pergaulan yang benar-benar di luar batas. Nah, sebenarnya kita mengacu remaja tersebut tuh mengacu pada gaya hidup orang barat. Karena hedonisme itu bukan dari Indonesia sebenarnya, tapi dari luar, dari barat. Nah, di situ mereka sudah tidak mempunyai norma. Mereka pengen mengekspresikan ini saya dengan saya mencintai kamu, dengan cara mereka berpelukan, berpegangan tanpa malu. Dan itu memang mereka sudah menganut gaya tersebut. Kita pacaran itu kalau dihitung-hitungnya berarti udah 1 tahun 10 bulan. 2 tahun ya? 2 tahun lebih. Udah setahun setengah. Ketika berbicara norma, sudah barang tentu semua umat manusia diajarkan untuk berbuat sebaik-baiknya. Jika demikian, lalu apa sebenarnya pacaran tersebut dan hal apa sajakah yang sewajarnya dapat dilakukan dalam hubungan berpacaran ini? Bisa, sebenarnya gini, lingkungan pertama untuk membentuk suatu kepribadian anaknya bukan di sekolah, tetapi dari lingkungan keluarga. Kalau lingkungan keluarga memberikan bekal agama yang kuat, norma-norma, dan anak bisa menginternalisasi nilai tersebut, dimanapun anak itu berada, dia akan pegang bahwa nilai orang tua itu sangat penting, tidak harus dilanggar. Biasanya dua orang yang berpacaran itu dia akan saling mengekang, melarang, ya kan? Jadi tidak boleh ini, tidak boleh itu, akhirnya pas stuck di situ dalam satu hubungan. Dan ujung-ujungnya tujuan dari pacaran itu, remaja sekarang itu apa? Hanya untuk seks bebas, itu tujuan utamanya. Padahal pacaran tuh nggak seperti itu, harus ada plusnya. Bagaimana pengembangan dua orang yang punya kemampuan, harus saling mendukung, menyupport. Saya dengan kegiatan ini disupport, dia dengan kegiatan itu disupport, bukan saling melarang. Itu realitanya remaja sekarang, melarang, dan tujuan utamanya tuh bukan lagi ke hubungan sehat, tetapi hubungan seks. Itu. Ketika dua orang remaja melakukan hubungan seks dan terjadi kehamilan, salah dua-duanya.
menilai mereka tuh salah dua-duanya, bukan perempuannya, bukan laki-laki. Yang rugi siapa? Dua-duanya juga. Ruginya kenapa? Mereka sama-sama mau dan mereka harus sama-sama menanggung. Dari situ kan pasti menikah, bekerja, menikah, punya anak. Nah, kita akan mengalami hal tersebut juga kok, mengalami bagaimana tuh berhubungan seksual, bagaimana kita mengekspresikan nih loh dua orang dengan cara yang sah tuh seperti ini, daripada harus sembunyi-sembunyi. Dari norma agama juga nggak bagus, dari sisi orang tua juga kasihan kan kalau kita seperti itu gitu. Jadi ya udah pacaran tetapi yang sehat. Oh iya, kita ada satu yang harus diucapin setiap hari. Harus ngucapin apa, Oi? I love you lah. Langsung aku jawab I love you too. Kita untuk berpikir nikah itu emang ada. Bulan depan nikah. Bulan depan benar-benar nikah. Masih lama. Belum kepikiran sejauh itulah ya. Oh, jadi pacaran itu kan sebenarnya tuh kedekatan dua orang yang saling tertarik, kemudian menyesuaikan diri dan diikat dalam satu hubungan. Itu namanya pacaran kalau menurut saya sih seperti itu. Pacaran itu adalah diharamkan oleh agama. Karena dalam firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala taqrabul jinna. Jangan kamu mendekati jinna. Pada akhirnya, setiap manusia ingin memiliki pasangan yang sebaik-baiknya. Siapa yang tidak menginginkan belahan jiwa yang kita cintai kelak berjodoh dengan kita? Kebaikan akan melahirkan kebaikan, begitupun sebaliknya. Bukan pacaran yang dilarang, tapi perilaku yang tidak baik yang sebaiknya tidak dilakukan dalam berpacaran.